kemuliaan orang tua. Itulah tema khutbah kesempatan yang singkat ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seorang syekh di Arab sana. Beliau dalam ceramahnya menceritakan ada seorang anak muda yang membawa ibu kandungnya berobat ke rumah sakit. Jemaah, sampainya di rumah sakit, anak muda tersebut bawalah ibunya ke dalam ruangan dokter. Kebetulan dokternya perempuan. Kata bu dokter, silakan duduk. Pak, silakan duduk bu. Anaknya duduk, tapi ibunya tak mau duduk. Jemaah. Seluruh yang ada di meja dokter, pena dicampakkan, buku dipelantingkan, semua diserahkan, alas meja dirobek-robek, anaknya digigit, jilbabnya ditanggalkan, anaknya pun pakaikan jilbabnya terus, anaknya digigit. Dokter heran dan bertanya, wahai anak muda, ini siapa? Kata anak muda, ini adalah ibu kandungku, dokter. Ini ibu kandungku. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir, bu dokter, sampai hari ini. Kok bisa engkau ada? Gimana ceritanya? Ya, kakek saya dulu, bu dokter, nikahkan ibu saya dengan seorang laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Saya lahir ke dunia, dia tinggalkan saya beserta ibu saya. Sejak kapan kamu rawat ibumu? Sejak kecil, bu dokter. Mau mandi saya mandikan, siang malam pagi dan petang saya sibuk mengurus ibu saya, termasuk membawa dia hari ini kepada engkau, wahai dokter. Jadi ibumu gila? Iya, ibu saya gila, bu dokter. Kata bu dokter, bagaimana mungkin engkau merawatnya sebegitu hebat, nak, sebegitu luar biasa, sementara ibumu gila? Sampai kapanpun dia tidak akan pernah tahu bahwa engkau anaknya. Kata anak muda tersebut, jemaah Jumat, bu dokter, ibu saya tidak akan pernah kenal, tidak akan pernah tahu siapa saya, bu dokter. Tapi Allah tahu bahwa saya anaknya, bu dokter. Allah tahu bahwa saya anaknya dan saya wajib berbakti kepadanya. Itu bukan perintah dokter, bukan perintah ulama, bukan perintah ustadz, bukan perintah rasul, tapi mutlak perintah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Mutlak, dokter. Dokter tundukkan kepala serta meneteskan air mata, jemaah Jumat. Kata bu dokter, sudah banyak nasihat yang masuk di telinga saya, nak. Sudah banyak kiai, sudah banyak ustadz ulama yang menyampaikan nasihat begitu lantang, nak. Tapi belum pernah masuk ke batinku, nak. Tapi ketika engkau jawab dengan jawaban yang sungguh penuh dengan hikmah, masuk ke batinku, meneteslah air mata ibu dokter, jemaah. Ibunya gila, tapi penuh bakti kepada ibunya. Jemaah Jumat sekalian yang dimuliakan Allah, waktu yang sangat singkat ini paling tidak bisa kita ambil iktibar dari cerita seorang pemuda kenyataan ini. Ibu kita mungkin tidak gila, jemaah. Ibu kita tidak gila, tapi kadang-kadang mungkin ngomong berulang-ulang kita seorang anak di hari tuanya seorang ayah, dia akan bertanya terus, nak, engkau sehat, nak? Nak, bagaimana keadaan ekonomimu, nak? Bagaimana rumah tanggamu, nak? Bagaimana anak cucuku, nak? Dia akan nyinyir dalam pertanyaan itu, jemaah. Dan dia tidak akan pernah bosan menanyakan keadaan kita. Tapi kadang-kadang anak yang sudah mulai mewah ekonominya, sudah mulai meningkat prestasi statusnya di kantornya, di tempat kerjanya, menengok orang tua jarang, melihat, memperhatikan, memeluk tubuhnya yang sudah mulai rapuh, tangannya yang sudah mulai berkeriput.
tapi sulit kita sentuh jemaah. Kita ada di dunia ini bukan karena pejabat, bukan karena ustadz, tapi berkat perjuangan seorang ibu yang tegar di tengah meregang, di tengah kesakitannya. Satu langkah kaki di akhirat, satu langkah di dunia. Perjuangan, perasaan keringat, cucuran darah. Yang penting kita lahir ke dunia jemaah. Kalau seandainya ibu dokter di saat kita lahir seluruhnya sama, bu dokter tanya, bu, kalau seandainya ibu selamat, anak ibu mati bu. Tapi kalau anak ibu selamat, ibu mati. Seorang ibu yang mulia yang kita cintai itu, pasti dia jawab, biar saya mati bu dokter, yang penting anak saya selamat. Biarlah saya tidak makan, yang penting anak saya kenyang bu dokter. Biarlah saya tidak pakai baju baru, yang penting anak saya pakai baju baru. Biarlah hidup banting tulang, perasaan keringat siang malam pagi dan petang, tidur tak nyenyak, istirahat tak nyaman, yang penting anak saya sekolah, yang penting anak saya pendidikan, biar tidak malu mencemehkan oleh kawannya. Tapi hari ini kita sudah pendidikan, hari ini kita sudah tegar, sudah berdiri tempat injak kita sendiri. Lupakah kita di tetesan keringatnya sampai hari ini, sampai dunia kiamat jemaah Jumat? Kalau seorang ibu dan ayah sudah tinggalkan kita sampai ke tepi langit manapun, tidak ada ibu, tidak ada perempuan dimanapun seperti ibu kandung kita itu. Sepakat hati kita ketika ibu disebut, itulah yang sedang mengalir darah yang sangat keras dalam tubuh seorang anak yang belum berbakti kepada orang tuanya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita sebagai orang tua hari ini sudah menjadi orang tua, mungkin gagal berbakti sepenuhnya kepada orang tua kita dulu, tapi jangan sampai gagal kita mendidik anak yang gagal pula berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Tunjuk hari ini anak saya yang soleh, yang akan memandikan saya Pak Ustadz, yang akan memakaikan pakaian terakhir kain kafan namanya, yang akan menjadi imam dalam sholat saya, yang akan meletakkan kening saya di liang lahat nanti. Ini anak saya. Ini 4 harapan orang tua di hadapan Allah kepada anaknya. Karena dulu seorang ibu mandikan kita tak cukup 1 tahun, 5 tahun orang tua mandikan kita jemaah Jumat. Mungkin lebih, sampai 7 sampai 10 tahun. Tangan mereka yang menyentuh dengan penuh kasih dan sayang dan kelembutan itu mandikan kita sampai bersih. Satu kali diharapkan, tolong mandikan ibu nak, tolong mandikan ibu nak untuk yang terakhir nak. Ketika badan ibu terbaring kaku, tangan tidak berdaya, hati pun sudah mati nak, mulut sudah terkunci, tangan engkau yang akan menyentuh ibu nak. Setelah selesai pemandian itu, engkau nak yang akan memakaikan kain kafan ayah, kain kafan ibu nak. Karena pakaianmu dulu pernah ayah pakaikan, pernah ibu pakaikan sampai 7 tahun nak. Dan kita sepakat itu terjadi. Satu kali nak, tolong pakaikan pakaian terakhir ayah. Ketika ayah sudah diam 1000 bahasa nak, ayah tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa berlangkah, tangan tidak bisa diayunkan, lidah sudah membisu nak, otak tidak berfungsi, hati pun sudah dikunci mati Allah. Engkau yang akan memakaikan pakaian itu nak. Yang ketiga kata ayah, engkau sudah sekolah nak, engkau sudah dipanggil sarjana nak, engkau dihormati dimanapun kau datang nak. Tapi kehormatan itu tolong berikan segelintir untuk ibu nak. Engkau yang menjadi imam dalam solat jenazah ayah, dalam solat jenazah ibu nak. Itulah yang ditunggu oleh orang tua jemaah Jumat sekalian. Yang terakhir, tangan ibu nak yang lembut itu dulu, di pangkuan kehangatan kasih sayang ibu, engkau tidur dengan nyenyak dulu nak. Tak bisa kau tidur dalam keadaan berbaring ibu, biarlah ibu tidur dalam keadaan duduk nak. Biar ibu tidur dalam keadaan berdiri, yang penting engkau tidur di pangkuan kehangatan kasih sayang seorang ibu nak. Tolong letakkan dengan tanganmu yang lembut itu ibu nak. Tolong letakkan dengan tangan pumpulan nak. Kepala ayah, badan ayah kau gendengkan di liang lahat itu nak. Maka itulah harapan seorang orang tua. Jangan sampai sunyi di tengah keramaian, anak banyak, cucu menantu banyak, tapi ketika meregang di tengah sakaratul maut,
Semuanya hanya mengeluarkan tangis terisak. Tidak ada satupun yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kata anak, masuk saya itu sampai di telinga ayah. Mudahlah telinga merespon, cepat ringan lidah untuk berkomat kamit mengucapkan la ilaha illallah, karena yang mengucapkan darah daging kita sendiri. Kesimpulannya, mari kita tentukan hari ini, jangan bilang terlambat. Tidak ada kata terlambat. Sebelum nyawa sampai tenggorokan, tegaskan nasihat kepada anak. Engkau nak menjadi anak soleh, engkau menjadi anak soleha yang akan menunaikan perlu yang 4 itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.